Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, sebanyak 3,8 juta vaksin AstraZeneca tiba di Bio Farma, Bandung. Sebelumnya Indonesia telah menerima 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca. Dengan pengawalan ketat TNI dan Polri, 3 kontainer pengangkut vaksin AstraZeneca tiba di Bandung, Jawa Barat Selasa dini hari. Vaksin asal Inggris ini disimpan di tempat penyimpanan Bio Farma sebelum didistribusikan. Vaksin corona gratis ini merupakan kerjasama multilateral aliansi global untuk vaksin dan imunisasi atau Gavi. Total Indonesia sudah menerima 4.965.600 dosis vaksin AstraZeneca. Pemirsa, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap antusias merayakan Lebaran di tengah larangan mudik akibat pandemi COVID-19. Ya, konsumsi masyarakat saat Lebaran dipercaya akan menggerakkan perekonomian. Pemerintah meminta masyarakat tetap antusias merayakan Lebaran di tengah larangan mudik tahun ini dan pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengajak masyarakat untuk tetap berbelanja baju baru dan bingkisan Lebaran untuk menggerakkan ekonomi. Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen secara kreatif untuk mendongkrak ekonomi. Salah satu yang akan dilakukan dengan memberikan subsidi ongkos kirim pada hari belanja nasional yang akan diadakan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan kita harapkan ini akan mendorong meskipun masyarakat tidak mudik, tapi ini tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di tempat kota tempat tinggal asal mereka. Jadi tetap konsumsinya jalan. Ada bagusnya juga sih Lebaran tetap pakai baju baru gitu ya, beli baju baru supaya walaupun Zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas yang di masyarakat bisa terjadi. Pemerintah sendiri telah menyiapkan 30,6 triliun rupiah untuk membayarkan THR bagi aparatur sipil negara. Pemerintah berharap konsumsi yang meningkat setiap tahun mendekati Lebaran tetap terjadi pada tahun ini meski masih ada pandemi dan larangan mudik. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta memastikan inflasi jelang Lebaran di ibu kota tahun ini akan tetap terkendali. Masyarakat diminta tidak melakukan panik buying komoditas pangan karena tim pengendali inflasi Jakarta ini memastikan pasokan bahan pangan masih cukup. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta memastikan inflasi ibu kota tahun ini akan tetap terkendali. Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Suharman Tabrani menjelaskan, jelang Hari Raya banyak masyarakat yang berburu kebutuhan pokok di luar hari biasa, sehingga pihaknya meminta masyarakat tak perlu melakukan panik buying. Suharman menilai komoditas yang biasa mengalami kenaikan harga jelang Lebaran seperti daging sapi segar kini dapat lebih dikendalikan melalui adanya alternatif seperti daging beku yang ada di pasaran. Suharman juga meminta pemerintah daerah terus melakukan upaya pengawasan distribusi agar harga daging atau kebutuhan pokok lainnya tak melonjak tinggi. Selalu setiap musim Lebaran itu kan demand terhadap berbagai jenis makanan kebutuhan pokok selalu bertambah, terutama daging. Termasuk daging. Jadi memang ini kuncinya adalah bagaimana komunikasi kita bahwa selalu kalau belanja itu jangan berlebihan, jangan melakukan panic buying. Kemudian juga sesuai kebutuhan saja, bukan hanya kepada daging tapi semuanya, kepada daging ayam, telur dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita jaga. Terkait pergerakan harga, Suharman menyampaikan bahwa komoditas daging sapi tercatat deflasi sebesar 0,46% secara tahunan. Ya, pemirsa, Gubernur Banten Wahidin Halim melantik Benyamin Daphni bersama pasangannya Pilar Saga Iksan sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Pasangan ini menjadi suksesi atas kepemimpinan Airin Rahmidiani yang sebelumnya memimpin Tangerang Selatan selama 2 periode.
Pelantikan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Iksan dilakukan di Pendopo Gubernur Banten di Kota Serang dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelantikan Wali Kota Tangerang Selatan ini juga bersama dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Pelantikan dua kepala daerah ini dipimpin langsung oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. Wahidin meminta agar kepala daerah yang baru dilantik ini langsung bekerja untuk menangani pandemi COVID-19. Akan melanjutkan pembangunan Bu Airin. Visi saya adalah mendorong Tangerang Selatan menjadi unggul, lestari, saling terkoneksi, efisien, dan efektif. Prioritas kami infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan tentunya daya tahan masyarakat, daya tahan tubuh masyarakat untuk menekan penyebaran COVID. Caranya, strateginya melalui menjamin suplai makanan, kemudian menyediakan sarana olahraga, fasilitas kesehatan, dan seterusnya. Yang ingin kita tegakkan adalah disiplin masyarakat. Sementara itu, mantan Wali Kota Tangsel, Airin Rahmidiani, berharap penerusnya mampu melaksanakan janji kampanyenya. Ucapan selamat dan sukses atas pelantikan yang baru dilaksanakan. Pelantikan hakikatnya adalah sebuah memberikan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan untuk bisa melaksanakan visi misi dan janji kampanye yang mudah-mudahan dengan kolaborasi kerjasama dengan seluruh Forkopimda, jajaran dan masyarakat secara bahu-membahu untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan mengatasi sosial. Pasangan Benyamin Daphni bersama Pilar Saga Iksan menjadi wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan setelah mengalahkan dua pasangan lainnya dalam gelaran Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020 silam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Aimarani iNews melaporkan.